Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Alifa Khoruniswa dengan NIM 241330096 dari kelas KPI 1C. Di sini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan komunikasi manusia dari berbagai periodisasi. Nah, perkembangan komunikasi manusia dari berbagai periodisasi adalah pembagian sejarah komunikasi ke dalam beberapa waktu periode tertentu yang berdasarkan ciri khas dari teknologi, sosial, dan budaya yang berdominan pada periode tertentu. Dengan memahami periodisasi komunikasi ini, kita akan mengetahui bagaimana cara manusia berkomunikasi dari waktu ke waktu. Dari mulai komunikasi yang bentuknya sederhana ke dalam komunikasi yang berbentuk kompleks seperti pada zaman ini atau pada saat ini. Nah, pada saat ini komunikasi menggunakan bahasa-bahasa gaul atau bahasa-bahasa asing yang bercampur dengan bahasa Inggris. Di dalam periodisasi komunikasi manusia, terdapat 3 manfaat. Di antaranya adalah 1. Kita akan lebih mengetahui akar dari komunikasi. Yang kedua, kita akan menganalisis perkembangan dari komunikasi. Dan yang ketiga, kita akan mengembangkan komunikasi yang lebih efektif lagi. Nah, seperti zaman sekarang, komunikasi sudah terlihat lebih efektif, bukan? Periodisasi komunikasi dibagi menjadi 5 zaman. Yang pertama ada zaman tanda dan isyarat. Nah, pada zaman tanda dan isyarat ini, manusia melakukan komunikasi dengan melakukan gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan juga suara-suara nonverbal. Nah, dengan gerakan tubuh itu, mereka mengangkat tangan menandakan adanya bahaya. Dan ekspresi wajah, kalau ada orang tersenyum, berarti dia sedang bahagia. Dan kalau ada orang yang mengerutkan dahi, berarti dia sedang ada masalah atau dalam kebingungan. Nah, dengan suara-suara nonverbal, itu mereka saling berteriak satu sama lain dari rumah ke rumah. Karena pada zaman dulu, rumah ke rumah itu sangat jauh jaraknya. Tidak seperti kita sekarang, hidupnya di perumahan yang berdampingan dengan tetangga sebelah kita, yang tidak jauh jaraknya dari tetangga sebelah kita, untuk meminta tolong ataupun untuk mengobrol bersama. Nah, yang kedua, ada zaman percakapan lisan dan bahasa. Pada zaman ini, sudah mulai berkembang komunikasi. Nah, terjadinya evolusi komunikasi manusia karena munculnya bahasa lisan menjadi alat utama sebagai alat untuk berinteraksi antara satu sama yang lainnya. Nah, pada interaksi bahasa ini, sudah berjalan dari 200.000 tahun sampai 300.000 tahun sebelum Masehi. Pentingnya zaman lisan dan bahasa, yang pertama, untuk mendorong perkembangan otak manusia dan kemampuan kognitif yang lebih tinggi. Yang kedua, menjadi fondasi atau dasar dari bahasa kita sehari-hari. Dan yang ketiga, membantu pembentukan masyarakat yang terorganisir dan tersusun rapi. Zaman tulisan sebagai alat komunikasi. Pada zaman ini, manusia-manusia terdahulu menggunakan tulisan sebagai alat komunikasi karena telah berkembang dari bahasa ataupun lisan menjadi tulisan. Nah, di sini juga ditemukannya huruf-huruf alfabet dari A sampai Z yang terdiri dari 5 huruf konsonan atau vokal dan 21 huruf mati. Dan 5 huruf konsonan atau vokal itu terdiri dari A, I, U, E, O, dan huruf 21 huruf mati itu terdiri dari B, C, D, G, F, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, X, Y, dan Z. Nah, di sini juga manusia-manusia di zaman dahulu menggunakan tulisan di atas batu, di atas pelepah daun, dan di atas kulit binatang yang sudah mati. Nah, di zaman ini mulai muncullah ada tulisan-tulisan dari orang-orang terdahulu. Yang keempat, zaman media cetak sebagai alat komunikasi. Pada zaman ini, komunikasi manusia lebih berkembang pesat
karena di mana informasi komunikasi telah disebarluaskan secara massal melalui koran, majalah, buku, ataupun pamflet. Dan pada zaman ini juga ditemukannya mesin cetak oleh penemuan Johannes Gutenberg pada abad ke-15, dan di mana di situ ditemukannya mesin cetak dan terus berkembang ke media massa yang dimana di situ adanya televisi dan radio. Yang kelima, ada media massa sebagai alat komunikasi. Nah, pada zaman ini, komunikasi telah berkembang pesat. Yang tadinya hanya media cetak, sekarang sudah ke media massa. Nah, di media massa ini sudah ditemukannya surat kabar atau koran, terus ada televisi, radio, dan perfilman. Nah, pada zaman media massa ini, semua orang akan lebih efektif menggunakan komunikasi. Nah, seperti sekarang kita di zaman modern, kita sudah tidak perlu lagi menggunakan surat kabar atau menggunakan kantor pos untuk mengirim surat ke saudara kita yang jauh di sana. Nah, kita tinggal menggunakan handphone kita, membuka aplikasi WhatsApp atau menggunakan aplikasi Instagram untuk menghubungi mereka atau untuk menelpon, mengechat mereka. Nah, di sini kita sudah melakukan komunikasi yang lebih efektif. Nah, makanya kesimpulan dari sejarah perkembangan komunikasi manusia dari berbagai periodisasi adalah kita lebih mengetahui dan memahami komunikasi-komunikasi dari zaman dulu sampai zaman sekarang, dari komunikasi yang sifatnya sederhana menjadi sifatnya yang kompleks atau menyeluruh, sehingga kita lebih mudah berkomunikasi dan lebih efektif untuk berkomunikasi. Nah, kita harus bisa juga melestarikan bahasa yang baik. Karena seiring berjalannya zaman, banyak sekali bahasa-bahasa asing atau bahasa-bahasa gaul yang kita terima dan itu bersifat tidak baik untuk digunakan. Ada yang baik, ada yang buruk untuk digunakan. Nah, kita sebagai manusia yang menerima perkembangan zaman tersebut, nah kita harus bisa memfilter diri kita untuk memilih yang mana bahasa yang baik dan mana yang bahasa yang benar untuk digunakan di dalam kehidupan sehari-hari atau di kehidupan kita bermasyarakat dan berbicara kepada orang lain. Karena jika kita salah berbicara dan mengucapkan sesuatu kepada orang lain, orang tersebut bisa tersinggung oleh omongan kita. Karena sifat orang dan karakter orang itu berbeda-beda, tidak sama. Orang satu dengan orang yang lainnya mempunyai ciri khas yang berbeda, mempunyai sifat yang berbeda, mempunyai watak yang berbeda. Jadi semua manusia tidak mempunyai ciri khas, watak, dan sifat yang sama. Jadi kita sebagai manusia sosial yang saling berhubungan satu sama lain harus saling mengerti dan menjaga perasaan manusia lainnya. Nah, jadi pentingnya komunikasi di sini adalah agar memudahkan kita lebih efektif dalam berkomunikasi dan lebih efektif dalam berinteraksi dengan sesama. Mungkin cukup sekian pemaparan atau penjelasan dari saya tentang sejarah perkembangan komunikasi manusia dari berbagai periodisasi. Jika ada kesalahan, itu datangnya dari diri saya sendiri, dan jika ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ilmu komunikasi dan sejarah-sejarah komunikasi. Terima kasih Ibu. Sekali lagi saya mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi. Berikut adalah beberapa contoh gambar ilustrasi pada perkembangan komunikasi manusia dari berbagai periodisasi. Semoga dengan gambar ilustrasi ini bisa memudahkan kita untuk memahami perkembangan komunikasi manusia dari berbagai periodisasi dan memahami prasejarah-prasejarah yang ada pada zaman dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi.